Badewe. Bawe salam. Selamat pagi Ibu Guru. Ya, selamat pagi. Duduk anak-anak. Ya. Untuk hari ini Ibu akan mengajarkan tentang bahasa Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Untuk Nata, pimpin berdoanya. Berdoa keluar. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia dengan tema mengenali unsur-unsur dalam teks cerita melalui teks aural. Ya, ini anak-anak akan mendengarkan cerita. Setelah mendengarkan cerita, anak-anak membaca cerita dan menemukan unsur-unsur dalam cerita. Baik ada tokoh, ada amanat, ada latar, dan ada amanat di sana. Ya, sudah anak-anak, coba buka buku paketnya sekarang. Buku paketnya halaman 105. Ya, sudah buka buku paketnya halaman 105? Sudah. Ya. Sudah itu, Ibu akan menjelaskan tentang teks cerita. Nah, Ibu akan membagikan anak-anak tentang teks cerita. Ya. Lihat Ibu yang bawah. Lihat Ibu bawah. Ya. Ini anak-anak. Ya. Udah buka? Ya. Sekarang ini Ibu akan bagikan tentang teks cerita. Ya. Semuanya akan mendapatkan. Ya. Open ke belakang Nak ya. Lihat teks yang Ibu kasih anak-anak. Open ke belakang. Kurang ya. Sudah. Sudah? Ya. Sudah. Ibu akan menjelaskan tentang teks aural. Ya. Pernahkah anak-anak mendengarkan teks aural? Teks aural itu teks yang anak-anak baca. Teks yang anak-anak dengarkan. Ya, baca dulu. Itu namanya teks aural. Ya. Setelah tes aural, di sana anak-anak akan mendapatkan tentang unsur cerita. Pernahkah anak-anak membaca cerita? Cerita apa yang anak-anak dengarkan? Atau anak-anak baca? Si kancil dan si buaya. Malin kundang, ya. Apalagi? Cerita apa yang anak-anak? Bawang merah dan bawang putih. Pernahkah anak nontonnya? Pernah. Iya. Itu namanya teks aural atau cerita. Cerita apa itu nak? Fiksi apa non fiksi? Cerita fiksi. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan unsur cerita. Setelah anak-anak membaca cerita atau mendengarkan cerita, anak-anak menemukan apa di sana dalam sebuah cerita? Menemukan apa di sana? Hah? Tokoh, betul ya.
peristiwa. Habis peristiwa Amanat. amanat. Ya, gaya bahasa. Ada gaya bahasa ya. Tokoh. Tokoh itu apa sih, Nak? Iya, orang yang ada dalam cerita. Habis itu latar. Latar itu apa? Tempat. Ada latar tempat. Tempat terjadinya peristiwa. Habis ada latar tempat, ada juga latar waktu. Kapan terjadinya peristiwa itu? Pagi, siang, atau malam? Ya, peristiwa. Bagaimana peristiwanya? Apakah ada peristiwa menyedihkan, menyenangkan, atau bahagia di sana ya? Amanat. Nah, amanat itu apa, Nak? Nasihat. Benar ya, yang nasihat. Mariana sehat. Amanat itu nasihat atau pesan moral ya, yang ada dalam apa? Cerita. Terus ada gaya bahasa. Biasanya gaya bahasa itu bisa kita mengerti ya, bahasa sehari-hari. Sudah. Itu unsur cerita yang ada di dalam teks aural atau teks cerita ya. Setelah itu ada unsur cerita. Di sini ada strategi. Strategi adik Simba. Ya, di sini Ibu akan menjelaskan tentang adik Simba. Apa sih adik Simba itu? Oh, adik Simba. Iya, teguh. Apa? Iya. Siapa bilang di mana tadi? Ya, Surya. Di mana? Kak. Kapan? Siapa? Siapa? M. B. Bagaimana? Itu nama kepanjangan dari adik Simba. Apa tadi itu, Nak? Apa? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Itu nama kependekannya dari adik Simba. Ya, itu yang akan anak-anak mencari di dalam cerita. Namanya adik Simba. Ya, setelah Ibu menjelaskan tentang materi teks aural dan teks unsur cerita dan strategi adik Simba yang anak-anak pakai dalam menjawab unsur cerita, Ibu akan berikan LKPD. Ya, Ibu sudah kasih anak-anak LKPD sendiri-sendiri. Ya, baca dulu itu. Apa judulnya cerita yang Ibu kasih di LKPD anak-anak? Burung pipit dan angin kencang. Burung pipit dan angin kencang. Ya, dengarkan ya, Ibu bercerita, anak-anak melihat teksnya. Ya, sudah. Judul ceritanya adalah Burung Pipit dan Angin Kencang. Suatu pagi, burung pipit kecil sedang membuat sarang di cabang pohon. Tiba-tiba, angin bertiup sangat kencang hingga sarangnya hampir roboh. "Angin, tolong jangan terlalu kencang. Sarangku akan rusak," kata pipit. "Aku hanya menjalankan tugasku meniup udara," jawab angin. Pipit pun berpikir keras dan memperkuat sarangnya dengan ranting-ranting kecil. Ketika angin kembali bertiup, sarangnya tetap kokoh. Pipit tersenyum. "Terima kasih angin, karena kamu aku belajar menjadi kuat." Angin pun berhembus lembut, senang karena pipit telah belajar dari kesulitan. Ya, itu cerita
memberikan anak-anak soal di LKPD-nya dengan menggunakan strategi adik Simba. Ya, anak-anak kerjakan sekarang di LKPD-nya. Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang. Ayo kerjakan. Kalau ada yang bertanya, tanyakan kepada ibu ya. Isi nama dulu nak, isi nama lengkap anak-anak dan nomor kelasnya. Ya. Ibu kasih 10 menit dari sekarang. Kalau ada yang belum paham, tanyakan sama ibu ya. Ingat strategi dalam menjawab pada adik Simba. Apa, di mana, kemana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Itu namanya strategi adik Simba. Dan unsur-unsur intrinsik juga ada di sana ya. Sudah anak? Sudah. Kita akan bahas dari nomor 1. Nomor 1 coba Dedek, dari Dedek ya. Nomor 1 Dek. Apa yang terjadi dalam cerita? Angin sangat bertiup kencang. Iya, angin yang bertiup kencang sehingga sarang burung pipit menjadi rusak atau jatuh. Ya, Dedek. Nomor 2. Iya, Nak. Kencang ya, sama Nak. Iya, sama. Nomor 2. Di mana peristiwa itu berlangsung cabang pohon. Di cabang pohon. Lanjut. Apa peristiwa itu terjadi pagi hari? Di pagi hari. Lanjut. Siapa tokoh dalam cerita burung pipit dan angin kencang? Burung pipit dan angin kencang ya. Nomor 5. Mengapa sarang pipit hampir roboh? Karena tertiup angin terlalu kencang. Iya, benar. Lanjut nomor 6. Bagaimana pipit mengatasi masalahnya? Dengan menggunakan ranting-ranting kecil untuk memperkuat sarangnya ya Dedek. Pipit berpikir keras dan mengatasi pakai ranting. Ya, menggunakan ranting. Lanjut sekarang yang B, unsur cerita. Nomor 1. Tokohnya adalah burung pipit. Ya. Lanjut. Pagi hari. Waktunya pagi hari. Masa tempat Di cabang pohon. peristiwa angin kencang membuat sarang burung Ya, peristiwa angin kencang yang mengguncang sarang burung pipit sehingga terjatuh. Ya? Boleh. Lanjut. Amanat. Siapa bisa amanat? Ya, coba Maria. Kita harus belajar berpikir keras agar kita bisa menyelesaikan masalah. Iya, kita harus bisa berpikir keras supaya bisa menyelesaikan suatu masalah. Ya, itu tadi anak-anak menjawab LKPD dengan menggunakan strategi adik Simba. Ya, setelah itu ibu akan melakukan evaluasi anak-anak. Ya, ini ibu akan memberikan anak-anak evaluasi tentang pembelajaran ini. Langsung jawab di evaluasi ini nak ya. Ibu akan berikan isi nama yang lengkap, nomor dan kelasnya. Oper ke belakang nak ya.
Sudah? Isikan nama yang lengkap, nomor dan kelas. Ibu akan memberikan waktu 10 menit dari sekarang. Kerjakan. Langsung jawab di sana anak ya. Satu saja. Sudah? Itu temannya yang belum ya. Sudah. Sudah? Ayo kumpulkan ke depan. Lewat. Ya. Kumpulkan di tempat deret yang tempatnya paling depan. Satu aja. Evaluasi saja dikumpulkan ya. Sudah? Evaluasi saja dikumpulkan ya. Kalau sudah, evaluasi yang Ibu kasih tadi itu saja yang dikumpulkan. Evaluasi saja dikumpulkan nak. Kalau sudah, untuk evaluasinya, ya, Ibu akan memberikan refleksi diri. Ya, refleksi dirinya ada di samping LKPD anak-anak. LKPD yang Ibu kasih itu ya di sampingnya. Dan kalau sudah di belakang LKPD di sana ada refleksi diri peserta didik, itu anak-anak jawab sesuai dengan kemampuan anak-anak. Ya, sesuai kemampuan anak-anak. Ayo refleksikan diri anak-anak di sana. Setelah itu kumpulkan dengan Ibu. Ibu kasih waktu 5 menit. Ya, sudah selesai anak-anak untuk merefleksikan peserta? Sudah. Ya. Refleksi yang pertama, apa yang paling kamu pahami dari kegiatan hari ini? Siapa bisa? Ya,
Dia mengenali unsur-unsur teks aural. Apa saja itu, Nak? Tokoh, latar, peristiwa, ya. Yang kedua, bagaimana menurutmu? Sulit atau tidak? Siapa bisa? Ya, Dedek. Tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sulit. Semuanya menyenangkan, ya, gampang, ya. Lanjut, apa yang bisa kamu lakukan agar lebih baik saat mendengarkan cerita? Mendengarkan cerita, bisa. Ya, Maria. Diam dan menyimak setiap cerita. Diam dan menyimak dengan baik ceritanya, ya. Ya, sudah. Terima kasih. Sekian pembelajaran hari ini, anak-anak. Ibu akan menyimpulkan pembelajaran hari ini bahwa teks aural itu teks yang ada dalam cerita yang bisa kita dengarkan atau yang kita bisa baca. Ya, untuk cerita itu ada tokoh, latar, peristiwa, anak-anak. Ya, terus adanya strategi adik siswa. Apa sih? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Iya, itu strategi adik siswa. Ya, untuk minggu depan anak-anak akan ibu suruh membuat PR, membuat cerita pendek